Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pembelajaran pertemuan dengan Pak Amin yang kemarin, kita sedang membahas tentang sebuah benda yang berbentuk persegi, kemudian dia digunakan untuk menulis. Anak-anak, benar semua jawabannya itu adalah kertas. Nah, anak-anak, bagaimana kertas itu? Kertas ini mempunyai sifat yang halus. Kita lihat ya, ada kertas yang sifatnya halus, tetapi juga kertas ini ada yang berbagai macam. Ada yang sifatnya kasar. Nah, sifat-sifat benda yang lain yang ada di sekitar kita itu ada bermacam-macam. Ada yang halus, ada yang kasar, kemudian ada yang basah. Contoh benda yang mempunyai sifat kasar, contohnya adalah batu, kemudian pensil, kemudian ada lagi kursi. Ini adalah benda-benda yang memiliki sifat kasar. Benda-benda yang memiliki sifat kasar contohnya adalah batu, kemudian pasir, dan kulit pohon. Ini adalah benda-benda yang memiliki sifat kasar. Benda yang memiliki sifat cair contohnya adalah air yang biasanya kita jumpai di rumah kita. Selanjutnya adalah benda yang memiliki sifat halus, contohnya kapas. Ini adalah benda yang memiliki sifat halus. Selain kapas, ada juga contoh yang lain adalah kertas dan bulu. Ini adalah benda-benda yang memiliki sifat halus. Sedangkan benda-benda yang ada di sekitar kita selain mempunyai sifat, dia juga mempunyai bentuk. Contohnya benda yang kasar tadi, yang memiliki sifat kasar tadi, dia bentuknya tetap. Dia akan selalu tetap sesuai ukurannya. Kemudian kalau benda yang cair, dia bentuknya akan berubah-ubah. Anak-anak, kita harus bisa membedakan benda berdasarkan wujud, bentuk, dan sifatnya. Wujud benda artinya benda itu berwujud cair, padat, atau gas. Kemudian kalau sifat benda itu memiliki sifat kasar atau halus. Kemudian bentuknya, benda itu memiliki bentuk yang dapat berubah atau tidak dapat berubah. Kemarin kita sudah mendengarkan cerita atau bacaan teks tentang Benny dan Tiur yang sedang bermain. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa saja yang mereka mainkan. Masih ingat kan? Waktu itu mereka bermain perahu kertas. Di dalam isi teks bacaan kemarin, kita dapat melihat ada berbagai macam wujud benda. Pertama, perahu kertas. Perahu kertas ini terbuat dari benda padat. Kemudian ada air yang digunakan untuk mengapung perahu kertas. Nah, ini berwujud cair. Kemudian ada satu benda lagi yang kita tidak tahu tetapi dia ikut serta dalam menggerakkan perahu kertas. Apa itu? Adalah angin atau gas. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu secara detail apa saja benda sesuai wujudnya itu. Nah, simak penjelasan Pak Amin berikut ini ya. Baik anak-anak, kita akan mencoba mempraktekkan beberapa percobaan yang berkaitan dengan sifat-sifat benda. Kita akan membuktikan apa benar sifat benda itu ada. Tadi kita sudah menyaksikan ya, atau tadi kita sudah tahu bahwa sifat benda itu ada 3 macam. Pertama, ada padat, kemudian cair,
dan ada gas. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaannya antara benda padat dan benda cair termasuk gas. Pak Amin mempunyai beberapa perlengkapan untuk uji coba atau untuk praktek seperti yang ada di depan ini. Anak-anak juga bisa mempraktekannya di rumah. Pertama, Pak Amin mempunyai air yang sudah Pak Amin tambahkan dengan warna makanan supaya airnya lebih berwarna. Kemudian Pak Amin juga punya balon, Pak Amin punya spidol, dan Pak Amin punya piring dan gelas sebagai wadah. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, gelas ini termasuk benda cair apa gas? Kita lihat. Apa anak-anak? Nah, sekarang supaya lebih jelas, maka kita praktekkan saja. Pertama, gelas ini ketika Pak Amin pegang, ukuran bentuknya tetap ya. Ketika Pak Amin letakkan di atas meja, apa ada perubahan bentuk? Tidak ya, dia tetap berbentuk seperti gelas. Sekarang contoh yang lain adalah spidol. Pak Amin punya spidol, kemudian spidol ini Pak Amin letakkan di dalam gelas. Kita lihat spidolnya. Apakah spidol ini berubah bentuk? Tidak ya, spidol tidak berubah bentuk. Kemudian percobaan selanjutnya, Pak Amin letakkan spidol ini di atas piring atau di dalam piring. Kita lihat bersama-sama, apakah berubah spidolnya? Tidak ya. Nah, karena spidol dan gelas ini tadi tidak berubah, berarti kedua benda ini tergolong benda padat. Kenapa dia dikatakan benda padat? Pertama, ukurannya tidak berubah ketika diletakkan dimanapun. Jika di dalam gelas, dia juga tidak berubah. Ditaruh di piring, dia tidak berubah. Maka benda-benda seperti ini dikatakan benda padat. Paham ya untuk benda padat ya? Selanjutnya, kita akan uji coba tentang air. Air ini benda padat atau benda cair ya? Kita buktikan bersama-sama. Air ketika Pak Amin letakkan ke dalam botol ini, maka air akan berbentuk seperti botol yang warna biru ini ya. Tadi Pak Amin beri warna biru itu supaya anak-anak bisa melihat juga kalau biru ini adalah air. Sekarang coba kita pindahkan air ini ke dalam gelas. Kemudian kita isi juga piring. Nah, anak-anak, kita saksikan bersama. Pertama, air yang berada di dalam wadah botol dia akan berkurang. Kemudian air yang ada di dalam gelas dan air yang ada di dalam piring, di sini ada perubahan. Tadi air yang di dalam botol dia akan berbentuk seperti botol. Ketika kita pindahkan ke dalam gelas, maka dia juga akan berbentuk seperti gelas. Begitu juga ketika kita isikan atau kita pindahkan ke dalam piring, maka dia juga akan berbentuk piring. Ini artinya air ini memiliki sifat apa? Cair atau padat? Cair ya. Jadi air ini adalah benda cair. Dia memiliki sifat yang pertama, ukurannya akan tetap. Ketika di dalam botol ukurannya 150 ml, ketika dituangkan ke dalam gelas yang ukurannya tidak 150 ml, maka dia akan berkurang. Begitu juga kalau diletakkan di dalam piring, dia juga akan berkurang. Kemudian wujudnya bagaimana? Wujudnya kita lihat, ketika di dalam gelas maka dia akan berbentuk gelas, kalau di dalam piring maka dia juga akan berbentuk seperti piring. Ini artinya air ini akan berubah wujudnya sesuai tempatnya. Dia akan berubah wujud menyerupai tempat. Kalau tempatnya gelas, berarti dia akan berubah gelas. Kalau tempatnya piring, berarti dia juga akan berubah piring. Atau kalau di rumah saat kita bermain,
kita mempunyai pistol air, ketika diisi air maka air ini akan menyesuaikan tempatnya seperti pistol air. Tapi kalau air itu kita isi spidol maka tidak bisa. Kenapa? Karena spidol bukan benda cair. Nah, anak-anak, di rumah ada banyak sekali benda cair atau benda padat yang sudah Pak Amin jelaskan tadi. Silakan setelah ini anak-anak tuliskan apa saja benda-benda padat yang ada di rumah dan apa saja benda cair yang ada di rumah. Silakan tuliskan. Nah, kemudian selanjutnya, percobaan kita selanjutnya yang ketiga adalah balon. Nah, balon ini dia akan Pak Amin isi dengan udara. Perhatikan ya, balonnya Pak Amin tiup. Oke, cukup. Nah, anak-anak, udara tidak dapat dilihat, tetapi udara bisa dirasakan. Contohnya, ketika kita bermain perahu kertas kemarin, perahu kertas itu dapat bergerak ketika tertiup angin. Berarti angin itu ada, tetapi tidak bisa kita lihat, namun kita tetap bisa merasakannya. Sama seperti balon ini. Balon ini ketika sudah Pak Amin isi udara, maka udara yang ada di dalam balon akan menyerupai balon. Dia akan mengisi semua ruang yang ada di balon ini sesuai bentuknya. Begitu juga ketika kita mengisi udara dalam benda-benda yang lain. Contohnya yang ada di rumah adalah seperti ban. Ban yang di dalam itu juga menggunakan angin. Nah, angin ini juga ada di ban dalam sepeda itu. Itu contoh yang lain. Nah, kemudian dari tiga benda ini kita sudah menyaksikan bahwa padat, kemudian benda cair dan gas. Itu ya. Nah, itu penjelasan dari Pak Amin. Kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Anak-anak, setelah kita menyaksikan penjelasan dari Pak Amin tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa wujud benda itu ada tiga macam. Yang pertama, wujud benda padat, kemudian wujud benda cair, dan yang ketiga adalah wujud benda gas. Nah, benda padat sendiri adalah wujud benda yang ukurannya tidak bisa berubah-ubah. Contohnya adalah batu, kemudian kayu. Ada lagi contoh selanjutnya adalah meja, kursi. Nah, ini adalah contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Sedangkan benda cair adalah benda yang mempunyai ukuran tetap, namun dia ukurannya atau wujudnya akan berubah menyesuaikan tempatnya. Contohnya adalah seperti yang sudah Pak Amin jelaskan tadi, ketika air di dalam botol kemudian kita tuangkan ke dalam gelas, maka air itu akan menyerupai gelas. Begitu sebaliknya, ketika botol itu diisi air, maka air juga akan menyesuaikan bentuk botol. Sedangkan gas adalah wujud benda yang mempunyai ukuran dan bentuk yang berubah-ubah. Ketika kita meniupkan balon, maka ukurannya akan berubah. Kemudian contoh lain yang bisa kita lihat dalam benda gas adalah ban sepeda atau angin yang ada di dalam ban sepeda. Maka ukurannya dan bentuknya juga akan berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, itu tadi anak-anak contoh benda-benda atau wujud benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak sekarang silahkan cari contoh lain benda yang mempunyai wujud benda seperti ini yang lain yang ada di sekitar anak-anak. Silahkan anak-anak tuliskan apa saja yang anak-anak temukan di rumah. Contohnya lemari. Lemari ini termasuk benda padat atau benda cair. Kemudian anak-anak menemukan sabun cuci tangan. Isi sabun cuci tangan ini dia berupa benda padat atau benda cair. Kemudian cari contoh yang lain yang mudah anak-anak temui di rumahnya masing-masing. Jangan lupa tuliskan, kemudian kirimkan hasilnya kepada guru kelas masing-masing. Di akhir pembelajaran ini Pak Amin mempunyai 5 soal evaluasi tentang wujud benda. Silakan anak-anak tulis soalnya di buku tulisnya, tulis yang rapi, kemudian jawab pertanyaannya. Setelah itu kirimkan kepada guru kelasnya masing-masing. Itu ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian.
anak-anak sudah hebat, luar biasa. Tetap patuhi protokol kesehatan. Apabila anak-anak mau keluar rumah, tetap gunakan masker, bersihkan atau sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Dan perlu yang Pak Amin ingatkan lagi, anak-anak tetap patuh dan nurut kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.